Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septi Nurrahmah, NIM 19060010050. Di sini membuat video sebagai tugas mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Agama Islam. Jadi di sini ada data latihannya. Kita disuruh mencari tingkat kesulitan dan daya beda dari soal atau kesukaran soal. Yang pertama, kita copy dulu ini datanya. Setelah kita copy, kita paste di set yang baru, di ini yang baru. Nah, yang pertama-tama kita mencari jumlah benar per siswanya. Jadi di sini kita mencari jumlah benar per siswanya. Jadi pertama rumus kesukaran kan ini kita mencari rumus kesukaran dulu. Rumusnya itu B per JS. B itu adalah jawaban benar dan JS itu merupakan jumlah siswa. Di sini kita tulis jumlah. Kemudian kita mencari jumlah jawaban benar per siswanya. Ini siswa pertama. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka tarik dari ini didrag ke yang ke soal 10, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita tinggal menarik ke bawah, nanti keluar semua jawabannya. Kemudian setelah itu ini kita sudah dapat jumlah jawaban benar dari setiap siswa. Siswa A ini jumlah jawaban benar dari 10 butir soal ada 7 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita bisa mencari jumlah benar per soalnya untuk nanti bisa mendapatkan kesukaran soalnya. Jumlah benar jadi ini ada 9 siswa dengan banyaknya soal ada 10 butir. Begini. Jumlah benar per soal, rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan sum kurung buka dari siswa pertama kita tarik sampai dengan ke siswa terakhir, kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, jawaban dari jumlah jawaban benar dari 9 siswa itu ada 7 jawaban, 7 anak. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7. Kemudian kita bisa tarik ke samping. Dan sudah keluar semua jawabannya. Kemudian kita mencari indeks kesukarannya. Kita bisa mencari sebentar. Ini kita beri warna yang berbeda. Kemudian kita mencari indeks kesukaran atau IK. Rumus dari indeks kesukaran ini adalah jumlah jawaban benar per pertanyaan dibagi jumlah siswanya. Tadi jumlah jawaban sama dengan jumlah jawaban per pertanyaan ini ada di titik koordinat D kurung buka D13. Jumlah jawaban benarnya ada 7 ya. Jadi di titik koordinat D13 dibagi jumlah siswanya ada 9. Kurung tutup, enter. Ada
Ini sudah dapat jawabannya 0,77778. Kemudian kita tinggal tarik saja ke samping agar langsung dapat semua jawabannya. Nah, ini sudah dapat semua jawaban atau sudah dapat indeks kesukaran dari setiap butir soalnya. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, kemudian kita interpretasikan dari setiap dari setiap indeks kesukarannya. Interpretasi. Yang pertama, ini ada 0,77778. Nah, ini kita sudah ada indeks kesukaran soalnya. Kalau 0,7778 berarti dia masuk ke kategori yang mudah. Kita ketik di sini mudah. Berarti 0,778 berarti soal nomor 1 dia termasuk mudah karena banyak siswa yang bisa mengerjakan itu tadi. Dari indeks kesukarannya dia tinggi ya. Poinnya lumayan tinggi. Kemudian yang kedua 0,444. 0,44 itu berarti begini ya. Biar lebih mudah. 0,444 berarti dia sedang ya, masuknya ke sedang. Sedang. 0,777 berarti dia mudah. Mudah. Kemudian 0,3333 berarti dia masuknya ke sedang ya. Sedang. Dan 0,4444 0,444 berarti dia masuknya ke sedang juga. Sedang. 0,333 tadi sedang. Kemudian 0,6667 dia masuknya ke sedang juga. Sedang. Kemudian 0,3333 dia masuknya ke sedang. 0,222 berarti ini sukar karena yang bisa menjawab itu hanya dua siswa saja. Sukar. Kemudian 0,333 ini berarti sedang. Tingkat kesulitan soalnya sedang. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban sudah bisa menginikan apa tadi? Lupa. Kesukaran soalnya sudah dapat. Kemudian yang kedua kita mencari daya beda soalnya. Daya beda soalnya masih sama datanya dengan data yang atas, jadi kita copy saja. Begini. Kita copy, kemudian kita ke bawahnya. Ya Allah. Nah, kita paste ke bawahnya. Daya beda soal. Nah, untuk daya beda soal ini pertama kita belum. Daya beda soal ini rumusnya adalah tadi kalau untuk daya kesukarannya itu rumusnya B per JS, yaitu jawaban benar dibagi dengan jumlah siswanya tadi ya, yang sudah ini jawaban benar ini dibagi jumlah siswanya ada 9. Kemudian kalau untuk yang daya beda soal rumusnya itu adalah BKA dibagi JS min BKB dibagi JS. BKA itu jawaban benar kelompok atas, JS-nya itu tadi jumlah siswanya. Jadi jawaban benar kelompok atas dibagi jumlah siswa dikurangi jawaban benar kelompok bawah dibagi jumlah siswanya. Nah, sebelum kita mencoba untuk mencari daya bedanya, kita bagi karena ada dua macam kelompok atau dua kelompok perbedaan ya.
Jadi ada yang kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi ini jumlah datanya kita bagi dua. Karena datanya ada 9, jadi saya baginya yang 1 5 dan yang satunya 4. Untuk yang bawah ini 4. Kita cut. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Jadi ini ada 5 dan ada ya Allah, maaf salah. Sebelum di cut, jadi kita harus mengurutkan dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, sudah berurutan, kemudian kita bagi jadi 2. Kita bagi jadi 2, ada 4 data dan 5 data. Begini. Salah ya Allah. Yang ini ya guys. Ya Allah, sudah terpencet. Ulangi lagi. Ulangi dari sini. Kemudian ini salah. Allah menyebabkan sekali ya. Ini 7 tadi. Nah, kemudian diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian dibagi jadi 2. Nah, 4 dan 5 kita cut. Kemudian kita taruh di bawah saja. Nah, sudah 2. Ini yang BKA dan BKA yang atas dan BKA yang bawah. Nah, kalau sudah, kemudian kita mencari jumlah BKA yang atas dulu. Jumlah BKA atas. Jumlah BKA atas itu adalah jumlah jawaban benar kelompok atas. Rumusnya sama dengan yang tadi. Rumusnya sama sekali dengan yang tadi. Sama dengan sum, kemudian kurung buka. Rumusnya tadi. Ya tadi betul. Kurung buka. Ini ke bawah. Kurung tutup, enter. Ada 5 jawaban benar. Kemudian kita tarik ke samping. Ini untuk mempermudah biar langsung dapat jawaban semua. Nah, jumlah jawaban benar yang atas ini ada segini. Udah kelihatan semua. Kita kasih warna yang berbeda. Kemudian jumlah BKA bawah. Jumlah BKA bawah caranya sama dengan tadi, sama dengan sum kurung buka. Ini poin yang pertama ya. Terus ditarik ke bawah, kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik ke samping. Sudah selesai. Nah, kemudian kita beri warna yang berbeda, hijau. Enggak usah, yang sama aja, biru. Nah, kemudian kita mencari daya beda soalnya. Daya beda soalnya tadi rumusnya adalah BKA per JS dikurangi
BKB per JS. Ini maaf, ini bukan BKA ya, tapi BKB. Daya beda. Nah, daya beda di sini kita cari tadi dengan rumus BKA per JS. BKA itu jawaban benar kelompok atas. Jawaban benar kelompok atas itu ada 5. Sama dengan jawaban benar kelompok atas ada 5. Berarti kita nulisnya titik koordinatnya D27 ya, ini 5, 27 dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 dikurangi BKB. BKB ini ya 2. Berarti ini titik koordinatnya D33. D33 dibagi jumlah siswanya ada 4. Kurung tutup, enter. Jawabannya 0,5 ya. Kemudian tinggal kita tarik ke samping. Nanti sudah dapat semua. Nah, ini jawabannya. Apa daya beda dari setiap soalnya? Dari setiap butir soal. Ini kita kasih warna, kita kasih blok warna biar jelas. Biar jadi pembeda. Nah, ini sudah dapat semua. Kita kemudian interpretasikan dari setiap daya beda soalnya ini. Kita interpretasikan. Interpretasi. Kita interpretasi. Nah, daya beda soal 0,5. Ini dia tadi interpretasi daya beda. Ini sudah ada semua ya, sudah lengkap. 0,5 itu dia termasuk yang ke daya beda soalnya yang baik. Karena ini 0,40 sampai dengan 0,70 itu baik. Nah, kita tulis di sini. Baik. Kemudian 0,35. 0,35 itu sedang. Ini 0,20 sampai 0,40 itu sedang. Berarti kita tulis di sini sedang. Berarti dia soalnya itu termasuk sedang. Nah, kemudian 0,05 dia kurang dari 0,2 berarti dia jelek. Kemudian yang selanjutnya 0,6. 0,6 itu dia termasuknya adalah 0,6 itu berarti baik ya, karena dia di antara 0,40 dan 0,70. Tadi apa? Baik. Kemudian yang selanjutnya 0,35. Kalau 0,35 berarti dia masuknya ke sedang karena di antara 0,20 dan 0,40 sedang. 0,15 dia di bawah dari 0,2. Berarti dia jelek ya. Jelek. Nah, 0,3 tadi berarti dia masuknya ke sedang. Kemudian 0,15 berarti dia masuknya ke jelek lagi. 0,4 dia masuknya ke sedang kalau nggak salah ya tadi. Iya, sedang. Sedang sajalah ya. Sedang atau baik? Baiklah. Kemudian 0, ini sedang saja. Karena dia 0,4 saja. 0,15 dia berarti jelek lagi. Jelek. Nah, ini kenapa interpretasinya dia bisa 0,5 baik karena jumlah karena jumlah jawaban benar kelompok atasnya itu dia banyaknya anak yang bisa menjawab itu lebih besar daripada jumlah jawaban benar dari kelompok bawah, itu cuma 2. Kan yang jumlah BKA atas itu ada 5 anak. Kalau yang jumlah BKA bawah itu ada 2 anak. Berarti dia ini memenuhi ya, jadi baik begitu dan seterusnya. Sudah selesai untuk mencari
daya beda soal dan kesukaran soal untuk tugas pengembangan sistem evaluasi PAI. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.